Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefi Erlina dengan NIM 21033125 dari Prodi Pendidikan Fisika dengan mata kuliah Media Pembelajaran Fisika dengan dosen pembimbing Bapak Fakhrul Razi, SPD, MPD, PhD. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi getaran harmonis atau ayunan bandul sederhana. Getaran harmonis sederhana. Getaran harmonis sederhana merupakan gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan dengan amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Getaran harmonis sederhana bersifat periodik, artinya setiap gerakan yang terjadi akan berulang secara teratur dalam selang waktu yang sama. Contoh kasus getaran harmonis sederhana adalah gerak bandul sederhana dan gerak pada pegas. Berikut ini adalah syarat-syarat suatu benda dikatakan melakukan getaran harmonis sederhana. Pertama, gerakannya bolak-balik atau berlangsung secara periodik. Dua, adanya titik kesetimbangan. Tiga, gaya atau percepatan yang bekerja pada benda sebanding dengan besar posisi atau simpangan benda. Empat, arah gaya atau percepatan yang bekerja pada benda selalu menuju titik kesetimbangan. Berikut ini adalah periode dan frekuensi. Untuk periode dilambangkan dengan huruf T, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi F merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per second. Secara matematis, periode dan frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari periode getaran dilambangkan huruf T besar sama dengan T kecil per N. Untuk mencari frekuensi getaran dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T kecil. Dan untuk mencari rumus frekuensi getaran yang kedua dapat digunakan dengan rumus F sama dengan 1 per T besar. Selanjutnya yaitu sistem bandul sederhana. Sebuah bandul sederhana terdiri atas sebuah beban bermassa M yang digantung di ujung tali ringan, masanya diabaikan dengan panjang L. Jika beban ditarik ke satu sisi dan dilepaskan, maka beban akan berayun melalui titik kesetimbangan menuju sisi lain, seperti terdapat pada gambar yang di samping. Dan ketika beban berayun, akan selalu ada gaya yang arahnya menuju titik kesetimbangan. Jadi gaya inilah yang dinamakan dengan gaya pemulih F. Dan secara matematis, gaya pemulih pada bandul dapat dituliskan sebagai berikut, seperti keterangan di samping. F sama dengan gaya pemulih dengan satuan N atau Newton, M dengan massa beban dengan satuan kilogram, G dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, Y sama dengan simpangan tali dengan satuan M, dan yang terakhir L sebagai panjang tali dengan satuan M. Dan pada hakikatnya, getaran harmonis sederhana merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan pada salah satu sumbu utamanya. Oleh karena itu, periode T dan frekuensi F dapat dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dengan gaya sentripetal pada GMB, gerak melingkar beraturan. Dan untuk persamaannya itu F pemulih sama dengan F sentripetal. Min mg Y per L sama dengan min M omega kuadrat Y. Selanjutnya min mg Y per L sama dengan min M 2 VF kuadrat Y. Dan G Y per L sama dengan 4 V kuadrat V kuadrat Y.
Dari persamaan yang telah saya sebut, dapat diketahui bahwa periode dan frekuensi bandul tidak bergantung pada massa dan simpangan bandul, namun hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi setempat. Selanjutnya yaitu sistem pegas. Pegas merupakan salah satu bahan elastis yang memiliki nilai tetapan gaya K. Jika beban pada pegas ditarik, maka beban akan bergerak naik turun melalui titik kesetimbangan X. Dan besar gaya pemulih pada pegas sebanding dengan jarak benda ke titik setimbangan, sehingga persamaan gaya pemulih dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan Kx. Ini untuk notasi skalar. Dan selanjutnya F sama dengan min Kx. Ini untuk notasi vektor. Dan sama halnya seperti bandul dan periode T dan frekuensi F, pada pegas dapat dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dengan gaya sentripetal pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Dapat dilihat dari persamaan terdapat pada gambar yang telah saya dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa periode dan frekuensi bandul tidak bergantung pada massa dan simpangan bandul, namun hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi setempat. Dan untuk E, persamaan getaran harmonis, 1. Persamaan simpangan. Simpangan getaran harmonis sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Secara umum, persamaan simpangan gerak harmonis sederhana untuk benda yang menempuh sudut θ dengan sudut fase awalnya θ0 radiasi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin θ ditambah θ0. Jika sudut fase awal θ0 sama dengan 0, maka Y sama dengan A sin omega T. Oleh karena omega sama dengan 2V per T, sama dengan 2V F. Maka Y sama dengan A sin 2V FT. Dan Y sama dengan A sin 2V per T dikali dengan T. Selanjutnya itu persamaan kecepatan. Kecepatan benda yang bergerak harmonik sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Perhatikan penjabaran berikut. Adapun untuk kecepatan maksimumnya adalah Fvm sama dengan A omega. Untuk keterangannya, Y yaitu simpangan dengan satuan meter, omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan radiasi per S, V kecepatan gerak dengan satuan M per S, F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz, dan A amplitudo dengan simpangan maksimum yaitu dengan satuan M. Dan T sama dengan waktu tempuh dengan satuan S atau second. K sama dengan tetapan gaya pegas dengan satuan N per M. Dan untuk M dengan massa beban dengan satuan kilogram. Dan rumus-rumus dapat dilihat seperti yang telah ditampilkan dalam PPT berikut. Selanjutnya itu persamaan percepatan. Percepatan benda yang bergerak harmonis sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan atau turunan kedua persamaan simpangan. Dan oleh karena nilai maksimum dari simpangan adalah sama dengan amplitudonya, yaitu Y sama dengan A. Maka kecepatan maksimumnya adalah sebagai berikut. AM sama dengan min A omega kuadrat. Dengan keterangan untuk rumus yang di samping, Y sama dengan simpangan dengan satuan meter, omega dengan kecepatan sudut dengan satuan radiasi per second, V
sama dengan kecepatan gerak dengan satuan meter per second, F frekuensi dengan satuan Hz, dan A amplitudo dengan simpangan maksimum M, dan waktu tempuh, dan T sama dengan waktu tempuh dengan satuan second, dan A percepatan getaran dengan satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan energi getaran harmonis sederhana. Pertama itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak harmonis sederhana karena kecepatannya. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat sama dengan setengah M A omega cos omega T kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Dan untuk yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak harmonis sederhana karena simpangannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan setengah K dikali Y kuadrat sama dengan setengah K A sin omega T kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega dikali T. Selanjutnya yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dari energi potensial. Jadi energi mekanik suatu benda yang bergerak harmonis sederhana tidak bergantung waktu dan tempat karena nilainya selalu tetap. Dan secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EK ditambah EP sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega dikali T ditambah setengah KA kuadrat sin kuadrat omega dikali T. Jadi setengah KA kuadrat. Selanjutnya yaitu hubungan energi kinetik dengan simpangan dan kecepatan. Rumusnya dapat dilihat yang saya tampilkan. EK sama dengan setengah K A kuadrat dikurang Y kuadrat. Dan EK sama dengan EK per EP sama dengan tan kuadrat per theta. V sama dengan A omega dibagi EX per EM. Y sama dengan A akar EP per EM. Berikut ini adalah soal kuis. Yang pertama, mengapa arah gaya pada gerak harmonik berupa gaya pegas selalu menuju titik seimbang? Jawabannya yaitu, pada gerak harmonik, percepatan maksimum terjadi ketika nilai Y sama dengan A sesuai persamaan dalam satu kali getaran, benda mencapai posisi amplitudo sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, untuk lebih mengarahkan jawaban dari soalnya, yaitu dengan jawaban E. Selanjutnya itu soal mandiri. Diketahui ada dua buah pegas yang sama disusun secara seri. Dua pegas itu memiliki konstanta sebesar 300 Newton per meter. Berat beban sebesar 4 kg digantung pada ujung buah pegas, maka berapakah besar periode sistem pegas tersebut? Untuk pembahasannya dipakai dengan rumus 1 per KT sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2. Jadi 1 KT sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 300. 1 per KT sama dengan 2 per 300. KT sama dengan 150 Newton per meter. Selanjutnya, T sama dengan 2 V akar M per KT. T sama dengan 2 V
akar 4 per 150. Jadi untuk hasilnya T sama dengan 4V per 5 akar 6 second. Selanjutnya yaitu soal esai. Sebuah partikel melakukan gerak harmonis sederhana dengan simpangan Y sama dengan 0,2 sin 0,25 Vt, di mana Y dan A berturut-turut adalah simpangan amplitudo dalam satuan cm dan T adalah waktu dalam satuan second. Maka besar fase getaran partikel tersebut terhadap titik setimbangannya saat T sama dengan 2 detik adalah untuk pembahasan dari pertanyaan tersebut dapat menggunakan rumus simpangan Y. Simpangan Y sama dengan A sin 2V Ft atau Y sama dengan A sin 2V. Saat T sama dengan 2 detik, Y sama dengan 0,2 sin 0,25 V dikali 2. Jadi Y sama dengan 0,2 sin 0,5 V. Dan mencari fase getaran 2V sama dengan 0,5 V. Dan untuk hasilnya yaitu 0,25. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi getaran harmonis sederhana dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam melakukan presentasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.